Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Devi Marliana Rukmana dengan NIM 106. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Puspitasari dengan NIM 5118117. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Amelia dengan NIM 511181109. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Rahmiati dengan NIM 511181110. Yang pertama, UMKM. Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 pada pasal 1, pengertian usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM adalah usaha mikro adalah usaha produktif milik orang, perorangan, dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah yang meliputi usaha nasional, milik kriteria atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Yang pertama ada pengertian manajemen risiko. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, manajemen risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan atau merugikan, membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan. Sedangkan menurut Hanafi pada tahun 2006, risiko merupakan bahaya, akibat, atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Risiko muncul karena adanya faktor ketidakpastian. Menurut Brahmayanto, tahun 2012 menyebutkan bahwa ketidakpastian adalah hasil sebagai akibat dari keputusan atau situasi saat ini. Jadi, terdapat beberapa tahapan dalam manajemen risiko. Yang pertama yaitu ada identifikasi risiko, yang kedua ada pengukuran risiko, yang ketiga ada pemetaan risiko, dan yang keempat ada pengelolaan risiko. Berikut adalah profil dari UMKM Kue Tiaw dan Lumpia Basah Ajib di Cimahi. Jadi, jajanan kaki lima bernama Kue Tiaw dan Lumpia Basah Ajib ini sangat laris manis diburu oleh pembeli. Usaha ini berdiri sejak tahun 2004 dengan nama pemiliknya yaitu Bapak Hendar dan kini sudah memiliki beberapa karyawan, salah satunya bernama Bapak Muhammad Soleh. Jenis usaha ini adalah usaha perorangan atau individu. Usaha ini yaitu usaha yang turun-menurun atau kekeluargaan dan usaha ini berawalkan modal sebesar 3 juta rupiah yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan usahanya seperti penyewaan tempat, pembelian gerobak, dan pembelian bahan baku untuk pembelian kue tiaw dan lumpia basah ini. Keuntungan bersih yang diperoleh yaitu sebesar Rp900.000 per bulan dengan harga satu porsinya sebesar Rp8.000 dan menambahkan Rp1.000 untuk toppingnya. Hingga kini, usaha ini sudah memiliki 4 cabang yang tersebar di kota Cimahi, seperti di belakang kampus Unjani, lalu di Pemkot Cimahi, di Jalan Pasantren Cimahi, dan di Gang Lurah Cimahi. Berikut merupakan tahapan identifikasi manajemen risiko pada usaha UMKM Kue Tiaw dan Lumpia Basah Ajib. Yang pertama yaitu ada penentuan konteks sasaran atau tujuan. Jadi, dalam penentuan konteks sasaran atau tujuan adalah
kegiatan operasional dari UMKM kue tiaw dan lumpia basah ajib ini. Yang kedua, identifikasi atau mengenali resiko. Jadi, resiko yang terdapat di dalam beberapa fungsi perusahaan, diantaranya yaitu ada bagian pemasaran, bagian keuangan, bagian SDM, dan bagian operasional atau produksi. Yang ketiga yaitu ada sumber informasi untuk mengenali resiko, yaitu sumber informasi yang digunakan untuk mengenali resiko usaha kue tiaw dan lumpia basah ajib ini berasal dari internal dan eksternal. Untuk internalnya, jadi informasi internal yang kami gunakan yaitu berasal dari karyawan UMKM kue tiaw dan lumpia basah ajib. Lalu eksternalnya yaitu sumber informasi yang kami gunakan yaitu dengan memanfaatkan pengalaman pelanggan yang pernah melakukan pembelian dari makanan kue tiaw dan lumpia basah ajib ini. Yang selanjutnya yaitu ada identifikasi resiko pada UMKM kue tiaw dan lumpia basah ajib. Untuk resiko pemasaran, yang pertama, kurangnya mengandalkan media untuk berpromosi. Jadi, menurut kami, pada penjualan kue tiaw dan lumpia basah ajib ini masih kurang dalam menggunakan media, terutama sosial media seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, dan lain sebagainya yang digunakan untuk berpromosi. Karena seiring perkembangan teknologi yang sangat pesat, seharusnya usaha ini dapat memanfaatkan sosial media sebaik mungkin untuk digunakan sebagai media berpromosi. Yang kedua, kurangnya perhatian terhadap kemungkinan yang akan terjadi. Kejadian buruk yang berpotensi terjadi dan sebesar apa dampaknya jika benar-benar terjadi. Seperti saat ini terjadi pandemi COVID-19 yang tidak pernah kita duga sebelumnya, sangat berdampak pada usaha-usaha dan menyebabkan penurunan penjualan. Yang ketiga, kalah bersaing dengan usaha yang sejenis. Menurut kami, kualitas dari kue tiaw dan lumpia basah ajib ini masih cenderung rendah dan monoton. Tidak ada inovasi baru seperti penambahan topping yang membuat pelanggan menjadi bosan. Dan hal ini dapat menyebabkan pelanggan berpindah kepada produsen yang usahanya sejenis. Dan yang keempat yaitu ada miskomunikasi dengan konsumen. Menurut pengalaman kami yang pernah membeli kue tiaw dan lumpia basah ajib ini, seringkali terjadi miskomunikasi antara penjual dan pembeli. Seringkali pegawainya salah dalam mendengar apa yang kita pesan, dan yang topping yang kita akan tambahkan kadang didengar dan tidak. Lalu terkadang ada pelanggan lain yang diabaikan. Nah, hal-hal seperti ini sangat penting untuk diperhatikan agar pembeli tidak pindah ke produsen yang usahanya sejenis. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya mengenai resiko keuangan. Yang pertama ada penurunan pemasukan. Penurunan pemasukan ini terjadi karena pada kondisi pandemi COVID-19, kampus Unjani itu meniadakan kuliah offline, sehingga hilangnya pembeli yang berada di sekitaran kampus Unjani. Yang kedua yaitu harga bahan baku yang meningkat. Karena adanya pandemi COVID-19, beberapa bahan baku pembuatan kue tiaw dan lumpia basah ini meningkat seperti telur, lalu minyak, packaging, dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah resiko SDM. Yang pertama yaitu resiko kehilangan karyawan. Dampak dari COVID-19 ini, pengelola usaha ini mengalami penurunan penjualan. Oleh karena itu, usaha ini terancam kebangkrutan dan tidak mampu menggaji karyawannya. Yang kedua yaitu SOP yang tidak jelas. Operasional tidak teratur dapat disebabkan oleh tidak adanya SOP yang jelas, sehingga menyebabkan tidak ada konsistensi rasa, pelayanan, dan pencatatan laporan keuangan. Yang selanjutnya adalah resiko kecurangan. Resiko ini terjadi karena tindakan curang yang disengaja oleh karyawan yang dapat merugikan perusahaan, baik dari segi finansial maupun non-finansial. Resiko yang terakhir yaitu resiko operasional atau produksi. Yang pertama yaitu kemasan yang kurang aman.
Perlu sebuah inovasi untuk bisa mengemas atau mendesain produk sebaik mungkin agar tetap terlihat menarik dan aman untuk melindungi produk. Dengan kemasan yang hanya menggunakan styrofoam memungkinkan adanya produk yang tumpah. Yang kedua yaitu kesalahan produksi. Beberapa konsumen pernah mengalami kesalahan dalam pemesanan kue tiaw dan lumpia basah ini. Kesalahannya yaitu penjual salah memberikan bumbu pedas pada pesanan konsumen. Yang terakhir yaitu kuantitas produksi tidak sesuai dengan standar. Risiko ini sering terjadi karena produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan standar. Porsi yang disajikan oleh penjual seringkali berbeda jumlahnya meskipun menu yang disajikannya sama. Tahap yang selanjutnya yaitu pengukuran resiko pada UMKM kue tiaw dan lumpia basah Ajib. Pengukuran resiko adalah usaha untuk mengetahui besar kecilnya resiko yang akan terjadi dengan cara mengalihkan probabilitas dengan dampak. Untuk skala dampak ada 5, yang skala 1 yaitu dampak minimum, skala 2 dampak rendah, skala 3 dampak medium, skala 4 dampak tinggi, dan skala 5 dampak berbahaya. Untuk skala probabilitas yang pertama yaitu paling kecil kemungkinan terjadinya, skala 2 yaitu jarang, skala 3 mungkin, skala 4 sangat mungkin, skala 5 hampir pasti. Untuk mempermudah perhitungan, kami memberikan kode untuk setiap resiko. Seperti pada tabel berikut, ada kode A1, A2, A3, A4, dan sebagainya. Untuk perhitungannya, contohnya untuk media promosi dengan kode A1 dengan skala probabilitas 4 dan skala dampak 4, maka resikonya adalah 4 dikali 4 yaitu 16. Begitu seterusnya untuk perhitungan resiko yang lainnya. Selanjutnya ada pengukuran risiko dengan teknik matriks. Teknik matriks adalah teknik pengukuran yang cukup sederhana, tidak terlalu melibatkan kuantifikasi yang rumit, yaitu dengan mengelompokkan risiko. Dengan tabel berikut, deskripsi yang pertama adalah paling kecil kemungkinan terjadi dengan probabilitas 90% dengan keterangan risiko paling tinggi diraih oleh kode B1, dan seterusnya. Keterangan yang diberi warna merah ialah risiko paling tinggi dengan rank 16-25, warna kuning risiko moderat yang diberi rank 11-15, warna hijau risiko paling rendah yang diberi rank 1-10. Selanjutnya ada pemetaan risiko pada UMKM kue tiaw dan lumpia basah Ajib. Pemetaan risiko dalam arti luas merupakan penyusunan risiko berdasarkan kelompok-kelompok tertentu sehingga manajemen dapat mengidentifikasi karakteristik dari masing-masing risiko dan menetapkan tindakan yang sesuai terhadap masing-masing risiko. Berikut adalah diagram pemetaan risiko. Selanjutnya, memetakan setiap risiko dengan menggunakan dua dimensi 4 kuadran skala tingkatan risiko. Ada risk rank yang pertama 17-25 dengan deskripsi risiko berbahaya, 10-16 risiko tertinggi, 5-9 risiko sedang, dan 1-4 risiko rendah. Berikut tabel risiko, ada kode A1, A2, A3, A4, dan seterusnya. Contohnya media promosi dengan kode A1, risikonya menghasilkan 16 dari skala probabilitas 4 dan skala dampak 4 dengan golongan risiko tinggi, dan seterusnya. Selanjutnya ada pengendalian risiko pada UMKM kue tiaw dan lumpia basah Ajib. Pengendalian risiko adalah kegiatan yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menetapkan berbagai pendekatan manajemen secara komparatif dan sistematis. Yang pertama ada risiko pemasaran. Di dalamnya terdapat media promosi, kurangnya perhatian, kalah bersaing, miskomunikasi dengan konsumen dengan kode A1, A2, A3, A4 dengan teknik pengendalian risikonya risk reduction. Contoh penanganan atau solusi untuk A1 adalah lebih memperluas media promosi dengan memanfaatkan sosial media seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok, dan sebagainya. Selanjutnya masih mengenai pengendalian risiko. Yang kedua ada risiko keuangan, terdiri dari penurunan pemasukan dengan kode B1 dan teknik pengendalian risikonya risk reduction. Lalu untuk solusinya melakukan evaluasi secara rutin dan membuat SWOT agar bisa mencari jalan keluar dari permasalahan perusahaan. Lalu yang kedua
harga bahan baku yang meningkat dengan kode B2 dan dengan teknik pengendalian risiko risk reduction. Lalu untuk solusinya, mencari bahan baku substitusi seperti bahan pelengkap agar tidak terlalu mengurangi kualitas produk yang dipasarkan. Lalu yang ketiga ada risiko SDM, terdiri dari risiko kehilangan karyawan dengan kode C1 dan teknik pengendalian risiko risk reduction. Untuk solusinya, memberikan bonus pada karyawan jika penjualan produk meningkat, serta memberikan reward pada karyawan yang kinerjanya baik. Lalu selanjutnya SOP yang tidak jelas dengan kode C2 dan teknik pengendalian risiko risk reduction. Lalu untuk solusinya, melakukan evaluasi terhadap SOP perusahaan atau memperbaiki SOP jika SOP tersebut dinilai masih belum sempurna, serta melakukan diskusi dengan karyawan agar karyawan dapat lebih memahami alur SOP yang dibuat oleh perusahaan. Lalu yang ketiga ada risiko kecurangan dengan kode C3 dan teknik pengendalian risikonya risk reduction. Untuk solusinya, melakukan pengawasan pada karyawan serta memberlakukan punishment jika mendapati karyawan yang melakukan kecurangan. Selanjutnya yang keempat, risiko operasional atau produksi. Yang pertama, kemasan yang kurang aman dengan kode D1 dan teknik pengendalian risikonya risk reduction. Untuk solusinya, memperbaiki kemasan yang digunakan dengan cara menggunakan plastik sebagai kemasan tambahan sebelum produk dikemas dalam styrofoam agar menghindari produk tumpah. Lalu yang kedua, kesalahan produksi dengan kode D2 dan teknik pengendalian risikonya risk reduction. Untuk solusinya, mencatat pesanan konsumen dengan baik, serta mengkonfirmasi ulang pesanan konsumen sebelum pesanan dimasak untuk menghindari kesalahan dalam pemesanan. Lalu yang ketiga, kuantitas tidak sesuai dengan standar, kodenya D3 dengan teknik pengendalian risiko risk reduction. Lalu untuk solusinya, lebih memperhatikan takaran produk seperti pada saat kue tiaw atau lumpia basah akan dimasak, lebih baik gunakan mangkuk takar untuk menuangkan bahan ke dalam wajan agar kualitas tiap porsi kue tiaw atau lumpia basah yang akan dimasak sama. Selanjutnya, monitoring risiko. Risk monitoring adalah proses pelacakan pelaksanaan manajemen risiko dan terus mengidentifikasi serta mengelola risiko baru. Monitoring risiko lebih baik dilakukan pada risiko yang memiliki dampak yang tinggi seperti penurunan pemasukan. Pada saat ini, pandemi COVID-19 masih berlangsung yang dimana hal tersebut dapat berdampak pada penurunan penjualan dikarenakan adanya PSBB dan kuliah online yang masih dilaksanakan, sehingga menyebabkan berkurangnya konsumen di sekitar kampus Unjani yang mayoritas adalah mahasiswa. Maka diperlukan monitoring risiko akan hal tersebut agar pemasukan perusahaan tetap stabil dan kemungkinan kerugian masih dapat dihindari. Selanjutnya, media promosi. Monitoring risiko dapat dilakukan dengan mengoptimalkan beberapa media sosial untuk mempromosikan produk agar efektif dan sesuai dengan pasar. Lalu, SOP yang tidak jelas. Seluruh karyawan berhak memberikan saran atau kritik yang membangun demi terciptanya SOP yang efektif. Tujuannya adalah agar kecurangan dan kesalahan pada rancangan tersebut dapat terlihat dan segera diperbaiki. Yang terakhir, strategi yang harus dilakukan. Kue tiaw dan lumpia basah Ajib harus lebih maksimal dalam melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan untuk seluruh kegiatan operasionalnya. Termasuk dalam hal manajemen risiko, perusahaan harus mampu mengelola risiko dengan baik. Selain itu, perusahaan juga harus maksimal dalam menetapkan strategi perusahaan. Berikut merupakan strategi yang dapat dilakukan. Yang pertama, melakukan promosi dengan memanfaatkan sosial media sebagai media untuk melakukan promosi. Selain itu, perusahaan juga harus menjaga hubungan baik dengan konsumen, sehingga diharapkan konsumen dapat menceritakan keunggulan UMKM, kue tiaw dan lumpia basah Ajib kepada konsumen lain. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai pemasaran word of mouth untuk meningkatkan penjualan. Lalu yang kedua, melakukan inovasi pada produk seperti menambah varian topping serta memperbaiki packaging. Lalu yang ketiga, meningkatkan pengelolaan SDM seperti adanya pemberian reward dan punishment, pemberian motivasi dan pembinaan disiplin, serta mengawasi kinerja karyawan terutama dalam hal pelayanan pada konsumen. Lalu yang terakhir, meningkatkan pengelolaan keuangan dengan cara mencatat semua transaksi keuangan, menganggarkan pengeluaran dengan baik, mengontrol dan mengawasi arus kas, serta melakukan evaluasi secara rutin. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.